Halo teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini and welcome back to my channel. Di video kali ini aku ingin sharing kepada kalian tentang salah satu kisah hidup yang sempat viral pada tahun 2018 lalu. Sebagian dari kalian pasti udah tahu nih tentang sosok Aldi Novel Adilang yang pernah terombang-ambing di Samudra Pasifik selama 49 hari. Sebelum akhirnya diselamatkan oleh kapal berbendera Panama di perairan Guam. Kisah ini disebut-sebut menyerupai cerita yang terdapat dalam sebuah novel berjudul Life of Pi karangan Yann Martel. Life of Pi sendiri sempat diangkat menjadi sebuah film yang dirilis pada tahun 2012 lalu. Film ini menceritakan seorang pemuda yang hijrah ke Kanada menggunakan perahu kecil bersama beberapa ekor binatang dan harus bertahan hidup mengarungi ganasnya ombak di lautan. Cerita ini hampir memiliki kemiripan dengan apa yang dialami oleh Aldi Novel Adilang. Cuman perbedaannya nih, Aldi bukan berniat untuk hijrah, melainkan terbawa arus ombak sampai ke perairan Guam. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kronologi dari kisah Aldi yang terapung selama 49 hari yang terangkum dari berbagai sumber, termasuk dari penuturan Aldi secara lebih terurut. Jadi buat kamu yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Aldi Novel Adilang adalah seorang remaja berusia 18 tahun yang berasal dari Desa Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai remaja yang hanya lulusan SMP, Aldi mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Apalagi Aldi hanya seorang pemuda dari pelosok desa. Sehari-hari kegiatannya hanya bisa bantu-bantu keluarganya di kampung. Hingga pada akhirnya, dia mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan yang gak biasa dari seseorang. Pekerjaan itu adalah menjadi seorang penjaga lampu dalam sebuah perangkap apung atau penangkaran ikan di tengah laut. Ia dikontrak selama setahun oleh sebuah perusahaan yang mengharuskannya untuk tinggal seorang diri di atas rumah rakit atau yang biasa disebut rompong. Menjadi seorang penjaga lampu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena mereka diharuskan untuk tinggal sendirian selama setahun penuh di atas rumah rakit atau rompong yang jaraknya kurang lebih 125 km di pesisir utara Manado. Jadi saking jauhnya daratan pun nggak kelihatan dari atas rompong. Dan setiap hari Aldi hanya bisa melihat air di sekelilingnya. Sebenarnya penjaga lampu dalam perangkap apung ini ada banyak. Namun jarak antara satu rompong dengan rompong lainnya ini cukup berjauhan. Sehingga mereka hanya bisa berkomunikasi menggunakan handy-talkie untuk saling bertegur sapa atau mengabarkan sesuatu. Sehari-harinya tugas Aldi adalah menjaga lampu agar tetap menyala. Jika lampunya mati, dia harus segera menghidupkannya kembali. Tujuannya adalah agar ikan-ikan di sana berdatangan dan terperangkap di bawah rompongnya. Setiap beberapa minggu sekali, kapal besar dari perusahaan akan datang untuk membawa logistik bagi Aldi sekaligus mengangkut ikan hasil tangkapan Aldi. Namun, kedatangan kapal ini tidak menentu. Tergantung dari sedikit atau banyaknya ikan yang terperangkap. Semakin banyak ikan terperangkap, maka kapal ini akan semakin sering untuk datang mengangkutnya. Begitupun sebaliknya, jika ikan yang terperangkap sedikit, maka kapal akan datang lebih lama, yakni sekitar 3-4 minggu sekali. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu pekerjaan paling ekstrim di dunia, karena seorang penjaga lampu harus tinggal sendirian selama setahun di tengah laut dan bertahan dengan berbagai cuaca ekstrim. Kisah ini bermula pada tanggal 14 Juli tahun 2018. Hari itu angin selatan berhembus kencang, cuaca buruk datang, dan gulungan ombak setinggi lebih dari 1 meter menghantam. Akibatnya nih, tali penahan rompong Aldi terputus dari pontonnya. Hal itu pun membuat rompong yang ditumpangi Aldi hanyut terbawa arus ombak. Sesaat setelah hanyut, Aldi pun bergegas mengabari teman-temannya menggunakan sinyal radio handy-talkie. Setelah itu, teman-temannya langsung mengabari petugas di Pangkalan 2 untuk segera mengirimkan tim penyelamat guna menyelamatkan Aldi sebelum rompongnya semakin jauh terbawa arus. Gak lama kemudian, perusahaan mengirimkan beberapa orang untuk menyelamatkan Aldi. Sampai akhirnya petugas melihat keberadaan rompong Aldi dari kejauhan. Mereka pun berusaha menghubungi Aldi dengan menggunakan HT sampai terhubung. Nah, karena cuacanya semakin buruk, petugas pun mengalami kesulitan saat mengendalikan perahunya. Karena pada saat itu petugas hanya membawa perahu kecil. Nah, Aldi yang sudah terhubung dengan petugas menggunakan HT justru menghimbau supaya mereka berbalik arah dan gak usah ngejar Aldi dulu, karena menurutnya terlalu beresiko. Kalau dipaksakan nih, takutnya perahu petugas ini terbalik karena dihantam ombak. Wah, jujur salut nih sama Aldi. Dalam situasi kayak gini, dia masih memikirkan keselamatan orang lain, di saat keselamatannya sendiri juga terancam. Nah, setelah petugas berbalik arah, Aldi pun hanya bisa pasrah.
Rompongnya terus melaju terbawa arus ombak, nggak tahu kemana arahnya. Yang ada di pikiran Aldi, dia hanya berharap bisa bertemu kapal pencari ikan supaya bisa minta bantuan. Namun karena cuaca yang buruk, mungkin kapal pencari ikan pun nggak melaut pada hari itu. Sampai malam pun datang, Aldi belum ditemukan oleh siapapun. Dia pun melakukan aktivitas seperti biasa, sambil menunggu tim penyelamat yang mungkin akan datang mencarinya keesokan harinya. Sebenarnya kejadian ini bukanlah yang pertama kalinya bagi Aldi, melainkan sudah yang ketiga kalinya. Kok jadi kayak hobi ya? Pada kejadian pertama, Aldi hanyut selama 1 minggu, sedangkan kejadian kedua, dia cuma hanyut selama 2 hari. Nah, ternyata 2 kejadian itu nggak bikin Aldi kapok. Mungkin karena rompongnya nggak terbawa arus terlalu jauh, jadi dia nggak terlalu panik. Oke, kita balik ke cerita. Keesokan harinya, tepatnya di hari kedua Aldi hanyut, dia masih optimis tim penyelamat akan datang menjemputnya. Aldi masih melakukan aktivitas seperti biasa dengan logistik yang ada. Sempat beberapa kali Aldi melihat kapal-kapal pencari ikan lewat di dekat rompongnya. Dia pun berusaha menghubunginya dengan HT untuk meminta tolong. Tapi sayangnya nggak direspon. Seharian menunggu, tim penyelamat tak kunjung datang. Sampai akhirnya malam tiba, Aldi masih bertahan dalam rompongnya. Nah, guna menghemat persediaan bensin, Aldi terpaksa mematikan lampu dalam rompongnya. Jadi nih, tiap malam dia gelap-gelapan dalam rompong. Karena dia juga nggak tahu sampai kapan dia akan terombang-ambing di lautan. Jadi buat jaga-jaga, dia berinisiatif untuk menghemat bensin. Singkat cerita, seminggu berlalu, Aldi belum juga diselamatkan. Persediaan makanan dan air tawar pun akhirnya habis. Aldi pun mulai panik dan sedikit takut. Berbekal pancing yang ia bawa dari rumah, dia berusaha memancing ikan untuk persediaan makanan beberapa hari ke depan. Dia pun memasak ikan rebus seadanya. Dan untuk minuman, Aldi terpaksa meminum air laut. Untuk mengurangi rasa asin air laut, Aldi menggunakan bajunya yang direndam dan diperas guna menyaring kadar garam air laut agar rasa asinnya bisa sedikit berkurang. Karena seperti yang kita tahu, meminum air asin justru bisa bikin tenggorokan kita makin haus, bahkan sampai dehidrasi. 2 minggu berlalu, Aldi mulai pesimis. Usahanya meminta bantuan kepada kapal-kapal pencari ikan yang lewat belum juga membuahkan hasil. Sampai akhirnya bahan bakar memasak pun juga habis. Aldi terpaksa mengambil sebagian kayu di rompongnya untuk dijadikan bahan bakar untuk memasak. Saat hujan turun, Aldi juga menyediakan sebuah ember sebagai wadah untuk menampung air hujan yang akan dijadikan sebagai persediaan air tawar. Hari demi hari dilalui dengan begitu berat. Rasa pesimis sempat membuat Aldi putus asa. Ia juga sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri ke dalam lautan. Namun pada saat itu juga, Aldi tiba-tiba teringat dengan kedua orang tuanya. Dia lantas masuk ke dalam rumah rakit untuk mengambil sebuah Alkitab yang dibawakan oleh orang tuanya sebagai bekal. Aldi pun kemudian membacanya sambil menangis. Dia juga berdoa agar rompongnya segera menepi ke pulau terdekat. Dalam situasi yang stres, Aldi pun melantunkan lagu rohani sampai ia terlelap tidur. Jadi, di masa-masa stres itu, Aldi berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melantunkan lagu rohani dan membaca Alkitab. Keesokan harinya, entah sudah hari yang keberapa, Aldi juga udah lupa, Aldi masih berusaha memancing ikan untuk dimakan. Namun kali ini dia nggak bisa memasaknya, karena Aldi sudah terlalu banyak mengambil kayu di rompongnya. Kalau dia ambil kayu lagi di rompongnya, maka kekuatan rompongnya ini akan berkurang, dan itu bisa membahayakan dirinya ketika ombak besar datang. Maka dari itu, Aldi pun harus memakan ikan mentah-mentah untuk bertahan hidup. Selama ia terombang-ambing di lautan, Aldi juga sempat didatangi oleh ikan hiu yang mengelilingi rompongnya. Dan pada saat itu, Aldi hanya bisa berdiam diri di dalam rumah rakitnya. Berkali-kali kapal besar melewati rompongnya, berkali-kali juga Aldi meminta bantuan menggunakan HT, tapi berkali-kali juga Aldi tidak mendapatkan respon. Rasa lelah seakan menjadi makanan sehari-hari bagi Aldi. Ketahanan fisiknya pun semakin menurun. Namun keinginannya untuk selamat mengalahkan itu semua. Hingga pada akhirnya kapal berbendera Panama datang. Aldi pun bergegas menghubungi awak kapal melalui sinyal radio handy talking. Aldi meminta pertolongan dengan mengucap kata "tolong saya". Berkali-kali Aldi mengucapkan kata itu, namun kapal besar itu tidak juga merespon. Kapal itu pun lantas berlalu melewati rompong Aldi. Lagi dan lagi Aldi merasa kecewa. Namun saat itu tiba-tiba ia teringat dengan pesan salah seorang temannya yang mengatakan jika Aldi hanyut dan bertemu dengan kapal luar negeri, katakan help untuk meminta bantuan. Nah, pada saat itu akhirnya Aldi mencoba untuk menghubunginya lagi dengan mengucapkan kata help berkali-kali. Seketika kapal besar yang sudah berada 1 mil dari rompong Aldi itu pun berbalik arah menuju ke rompongnya.
Kali ini Aldi berhasil mendapatkan respon dari kapal besar itu. Setelah kapal sampai di dekat terompong, Aldi pun kemudian diangkat ke kapal besar itu dengan seutas tali. Nah, Aldi yang saat itu dalam keadaan basah langsung diberikan handuk dan air minum. Kemudian ia pun ditanyai beberapa hal. Namun karena Aldi nggak bisa bahasa Inggris, ia hanya bisa menjawabnya dengan bahasa isyarat. Gak berapa lama, Aldi langsung dibawa masuk ke dalam kapal untuk berganti pakaian. Aldi pun merasa lega. Usahanya mencari pertolongan selama berminggu-minggu akhirnya membuahkan hasil. Dan pada saat itu, Aldi pun baru menyadari 49 hari sudah dirinya hanyut dan terombang-ambing di Samudra Pasifik. Dari tanggal 14 Juli 2018 sampai tanggal 31 Agustus 2018. Dan Aldi sudah menempuh jarak lebih dari 2.500 km yang ditempuh dari pesisir utara Manado sampai ke perairan Guam. Dan dalam waktu 49 hari itu, Aldi berhasil survive dengan beragam cara untuk melewati berbagai rintangan, mulai dari kekurangan air hingga kondisi yang sangat ekstrim di tengah laut. Namun lagi-lagi Aldi harus bersabar, karena dia nggak bisa langsung diantar pulang. Dia harus tinggal di kapal itu selama 1 minggu sebelum akhirnya kapal itu nantinya akan mendarat di Jepang. Aldi pun dipinjami 1 buah ponsel oleh salah satu awak kapal yang digunakannya untuk mentranslate bahasa jika sedang berkomunikasi dengan mereka. Beruntung selama seminggu tinggal di kapal, Aldi diberi makan, minum, dan pelayanan yang sangat baik. Nah, setelah sampai di Jepang, Aldi nggak langsung diperbolehkan untuk turun dari kapal karena dia ini nggak punya paspor, sehingga harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah Jepang. Aldi pun sempat dihubungi oleh KJRI Osaka di Takuyama untuk ditanyai mengenai identitas Aldi sekaligus memastikan bahwa Aldi ini benar-benar orang Indonesia. Setelah itu, Aldi memberitahukan alamat tempat tinggalnya. Dia pun diminta untuk bersabar, karena kedutaan akan segera memproses perizinan ke pemerintah Jepang. Nah, beberapa jam kemudian, akhirnya proses perizinan pun selesai. Akhirnya, Aldi pun diperbolehkan untuk turun dari kapal. Ia lantas berpamitan dengan seluruh awak kapal yang telah berjasa menolongnya. Dan pada saat itu juga, Aldi langsung dibawa menuju ke Tokyo menggunakan kereta api dengan waktu tempuh kurang lebih selama 6 jam perjalanan. Selama di kereta, Aldi diberi kesempatan untuk melakukan video call dengan keluarganya. Seketika isak tangis pun tak terbendung. Dia nggak bisa cerita banyak dan hanya bisa menangis karena melihat wajah orang tuanya di layar ponsel. Begitupun dengan orang tua Aldi. Mereka menangis haru, akhirnya putranya bisa selamat. Namun karena ada aturan yang mewajibkan penumpang untuk menjaga ketenangan di dalam kereta, akhirnya video call pun harus diakhiri. Aldi pun melanjutkan perjalanannya ke hotel. Setelah sampai, ia harus menginap selama 1 malam di hotel itu. Sebelum keesokan harinya, ia baru dapat diterbangkan ke Indonesia. Nah, setelah sampai di Jakarta, Aldi juga harus menginap 1 malam lagi di salah satu hotel. Sebelum nantinya dia melanjutkan perjalanannya ke Manado. Pada tanggal 9 September 2018, akhirnya Aldi tiba di Manado dan langsung melakukan perjalanan darat menuju ke desanya. Dan akhirnya dia sampai di desanya pada hari itu juga. Peristiwa luar biasa yang dialami oleh Aldi ini membuatnya kapok untuk melaut. Dia pun berhenti dari pekerjaannya dan berniat untuk melanjutkan pendidikannya. Nah teman-teman, itulah kisah nyata paling dramatis yang pernah dialami oleh salah satu putra bangsa. Semoga kisah ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua agar selalu optimis dan pantang menyerah dalam bekerja keras.
agar kita dapat mencapai tujuan kita masing-masing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kalau kamu suka video ini jangan lupa klik like dan share, dan kalau kamu suka channel ini jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Untuk kritik, saran, dan masukan boleh kalian sampaikan di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Aan Setiadi pamit, stay positive, stay healthy, and see you again.